Wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Pada hari itu, ketika bumi tadi itu sudah pecah semuanya, saat itulah jaa rabbuka. Jaa rabbuka artinya Tuhanmu datang. Nah, pertanyaannya, datang kemanakah Tuhan itu? Tidak dijelaskan oleh para ulama. Tapi yang jelas bahwa yang dimaksud dengan jaa rabbuka di sini yang dijelaskan oleh para ulama, Imam Ibnu Katsir misalnya, beliau menjelaskan dalam kitab tafsir beliau bahwa yang dimaksud dengan jaa rabbuka itu adalah ketika manusia ini semuanya sudah dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Begitu manusia semua sudah dibangkitkan di padang mahsyar, saat itu semua manusia sudah mulai melihat bahaya ada di depan mata bagi mereka yang menjadi calon penghuni neraka. Maka saat itu yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah syafaat. Syafaat itu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Didatangilah satu persatu nabi-nabi ulul azmi minar rusul. Nabi ulul azmi minar rusul didatangi satu persatu. Yang paling pertama didatangi adalah Nabi Nuh alaihi salam sebagai ulul azmi pertama. Lalu setelah itu menyusul nabi berikutnya Nabi Ibrahim alaihi salam, karena Nabi Nuh tidak sanggup untuk memberi syafaat, sehingga kemudian Nabi Nuh menunjuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Manusia kemudian datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam meminta syafaat kepada beliau, tapi ternyata beliau Nabi Ibrahim juga tidak berhak untuk memberi syafaat. Diarahkan oleh Nabi Ibrahim ke siapa? Ke Nabi Musa alaihissalam. Datanglah mereka semuanya kepada Nabi Musa. Tapi begitu datang kepada Nabi Musa, sama Nabi Musa juga tidak bisa memberikan syafaat apa-apa. Justru Nabi Musa mengarahkan mereka ke Nabi Isa alaihissalam. Datanglah mereka ke Nabi Isa alaihissalam, tapi ternyata juga Nabi Isa sama, tidak bisa memberikan syafaat apa-apa untuk mereka. Kemudian diarahkanlah mereka menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kemudian menyatakan bahwa sayalah yang bisa memberikan syafaat. Disitulah datang Allah Subhanahu wa taala. Itu jaa rabbuka. Datang Tuhanmu untuk memutuskan semua perkara, memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat. Itu makna daripada jaa rabbuka, datang Tuhanmu. Itu pendapat Imam Ibnu Katsir. Sementara Imam Asy-Syaukani beliau mengartikan lain daripada ayat ini. Ingat, jangan pernah kita membahas tentang persoalan ini bahwa ulama ini sudah sesat atau ulama ini begini, jangan. Karena itu pendapat mereka. Kalaupun misalnya pendapat ini adalah pendapat yang salah, ya sudah, kesalahan mereka di situ. Imam Asy-Syaukani ini suka banyak ada yang mengatakan dia itu sesat. Kenapa dia itu sesat? Gara-gara mentakwil sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kata jaa rabbuka di dalam ayat ini, Tuhanmu datang, itu ditakwilkan oleh Imam Asy-Syaukani. Beliau mengatakan yang datang itu bukan Tuhan, tapi yang datang itu adalah qada'uhu, ketetapannya. Jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala itulah yang datang. Nah, beliau menerjemahkan ayat ini seperti itu. Nah, sehingga kemudian ada mengatakan, oh, Imam Asy-Syaukani itu sudah sesat, jangan diikuti. Tidak, kita ambil pelajaran dari beliau. Kalau memang itu salah ya dibuang. Tapi kalau itu benar ya tidak mengapa untuk diambil. Tapi bahwa kalau kita lihat jaa rabbuka, kita artikan tidak ada salahnya memang Tuhan itu datang. Tapi kapan datangnya, di mana datangnya, wallahu a'lam bishawab. Itu ya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Allah Subhanahu wa taala datang itu pada saat manusia sedang berharap syafaat dari nabi-nabi ulul azmi tadi itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, berarti sudah di padang mahsyar nanti. Apakah kemudian manusia itu bisa melihat datangnya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Mereka tidak melihat sama sekali. Karena jangankan seluruh umat manusia, bahkan penghuni surga sekalipun tidak semuanya bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita pahami itu. Yang bisa berkesempatan untuk melihat Allah itu hanya golongan tertentu. Mereka adalah al-muhsinin, atau sering juga kita kenal dengan istilah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa dengan tingkat keimanan sudah
di atas rata-rata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ahsanu, melakukan kebaikan. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai al-muhsinin tadi itu, mereka akan mendapatkan di akhirat nanti al-husna. Al-husna itu adalah surga, wa ziyadah, dan tambahan atau bonus. Apa bonusnya? Para mufassirin mengatakan bonusnya itu adalah ru'yatullahi azza wa jal, kesempatan untuk menyaksikan Allah azza wa jalla.